sebentar. Saya izin screen dulu sebentar. Nih, biar nggak terlalu lama ya. Oke, PowerPoint saya kelihatan ya, Adik-adik ya? Terlihat, Bu. Selamat pagi, kita mulai ya. Jadi hari ini topik kita adalah langkah-langkah dalam evidence-based medicine. Tugasnya kemarin udah diupload ya? Udah buka saya belum ya, lupa. Sudah ya? Oke. Tugasnya belum. Oh belum ya? Belum bisa diupload ya? Belum saya buka. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita ini. Setelah ini saya buka ya. Oke. Ya, nah hari ini kita bicarakan dengan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan step in evidence-based medicine. Ya, nanti saya break sebentar. Halo, selamat pagi Bu Cok. Oke, kembali seperti kemarin ya, apa sih sebenarnya manfaat dari kita melakukan evidence-based medicine? Ya, jadi sebenarnya ini adalah suatu langkah ya, mereka bilangnya provider, bisa juga sih nanti kalau ke depannya mungkin ada alat yang untuk bisa mengakses gitu ya, membuat langkah-langkah ini langkah baiknya gitu ya. Jadi untuk melihat gitu ya, perbandingan antara manfaat dengan resiko yang ditimbulkan ya ketika mau menetapkan diagnostik ya, diagnostik juga ya, karena kemarin saya cerita ini evidence-nya dipakai semua tenaga kesehatan dan treatment untuk di farmasi dan perawat gitu ya. Jadi nanti ini bisa
proses Tadi PPT-nya mungkin. tadi sudah Bu Cok volume, tapi boleh sih lagi sekali kalau mau. Jadi atau memprediksi ya. Ya sama aja nih. Yang ke satu dan kedua sama nih bahasanya. Cuman yang ke satu itu kayaknya lebih halus gitu ya. Predik ya, risiko dan manfaat. Kalau yang bawahnya lebih bagus apakah lebih berbahaya gitu, sama aja sebenarnya. Oke. Saya lanjutkan. Stepnya ada 5 ya, kemarin sudah sempat kita cerita-cerita juga ya. Pertama adalah mengakses kondisi pasien, kemudian menanyakan ya, kemudian mencari best evidence, kemudian memutuskan ya, atau meneliti a price yang mana evidence yang terbaik dan mengaplikasinya kepada pasien. Ini assess the patient condition. Silakan dibaca dulu sebentar ya, saya buka ujian dulu. Belum mulai, kita lanjut ini dulu. Ya, jadi ini ya, step yang pertama adalah step yang paling berat. Ya, kenapa? Ini nanti yang akan menentukan apa sih sebenarnya problem pasiennya gitu ya. Kemudian apa yang harus kita cari. Ya, ini step yang paling jelas, makanya dibilang first step, the step, the most important step. Ya, oke, sudah masuk buku dia. Oke, jadi faktanya kita sebenarnya sudah punya informasi yang kita perlukan, gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah yang besar sebenarnya, ya. Jadi yang menjadi masalah apa? Sebenarnya informasi sudah ada, yang jadi masalah nanti ke depannya apa biasanya. Jadi kita gagal untuk mengenali apa yang dibutuhkan oleh pasien, itu pertama. Ya, jadi kita yang kedua, kita bisa gagal menjembatani antara informasi ya. Ada gap informasi yang kita berikan dengan pasien itu biasa. Kadang-kadang bahasa yang kita sampaikan ke pasien itu bisa berbeda karena beda level gitu ya. Kemudian kita gagal untuk membuat pertanyaan ya, sehingga nanti jawabannya gitu ya, pertanyaan yang benar sehingga jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi nanti step yang kedua, kita nanti menyusun pertanyaan ya lewat tipu. Jadi awalnya yang pertama itu adalah asesmen pasien. Inti dari asesmen pasien ini adalah pertanyaan, gitu ya. Bagaimana kita menanyakan sesuatu itu biar mendapatkan jawaban yang benar, gitu ya. Nah ini contohnya misalnya. Saya tidak ngomong masalah di farmasi ya. Ini contoh yang gampang di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ini seorang manajer yang menanyakan kepada bawahannya, mungkin wakil manajer atau staf operasional gitu ya.
Jadi dia nanya, sebenarnya berapa lama sih waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan proyek yang besar ini? Nah, ini pertanyaan dari atasannya. Nah, bagaimana jawaban Lee? Ya, ini jawabannya. Oke, belum dia berpikir ketika manajernya menanyakan ada dua pikiran di sini karena sebenarnya ini pertanyaan yang tidak menjurus langsung gitu ya. Sebenarnya kita yang perlu adalah open ended question yang intinya pasien itu sangat isi menjawab ya atau tidak gitu ya. Jadi dan ada keterangannya seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ini bisa dua interpretasinya ya. Pertama, oh dia mungkin mau ngasih bonus nih, atau malah dia mau mecat saya karena ini proyeknya belum selesai mungkin yang seperti itu. Jadi ini contoh question yang kurang bagus karena tidak mengarah pada apa yang benar-benar Anda inginkan gitu ya. Nah, yang benar seperti apa? Nah, seperti ini misalnya. Jadi lebih spesifik. Bisa nggak kamu memberikan bisa nggak kamu ngasih so can you keep me accounting to extract tadi ya. Jadi bisa nggak kamu ngasih misalnya apa namanya accounting, kemudian berapa lama lagi waktu yang kamu butuhkan sehingga nanti saya bicara dengan klien ya. Jadi ini jelas ya apa yang dia minta. Ternyata dia minta laporannya sampai mana ya, laporan accounting terutama keuangannya, kemudian waktunya lagi berapa kurang lebih untuk menyempurnakan sehingga dia bisa ngasih klien. Nah, ini satu contoh pertanyaan yang sangat jelas kalau di sini gitu ya. Jadi dia bisa langsung jawab nih, pasien Anda bisa langsung jawab nanti misalnya, oh ya nanti saya akan memberikan di meja Anda. Itu ya. Nah, kemudian sama ketika Anda misalnya pasiennya mengeluh diare, Anda sebenarnya udah punya rambu-rambu ketika diare itu Anda nanyain apa gitu ya. Misalnya, bagaimana perasaan Anda hari ini ya? Enggak ya. Jadi nanti kemana-mana jawabannya. Jadi Anda, Bu, udah berapa kali diare hari ini? Terus bentuknya cair atau enggak? Nah, itu udah jelas. Ya, Dede ya, paham ya. Kemudian oke, jadi pertanyaan yang baik adalah fokus dan relevan ya. Fokus dengan apa yang kita tanyakan seperti tadi misalnya ya. Kemudian misalnya panas nih, kita mau memprediksi kira-kira pasiennya kena virus ataupun apa namanya bakteri gitu ya. Jadi bisa kita tanyakan kalau akut biasanya udah baru sehari langsung panas ya, nggak ada tanda-tanda infeksi seperti tiga apa namanya 3R ya. Kemudian ada robor, color gitu ya, maksudnya ada panas, ada pembengkakan gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa menanyakan dengan spesifik sehingga nanti kita tahu oh kira-kira ini bakteri atau virus gitu ya. Kemudian memberikan komunikasi yang jelas, mau ditanyakan apa, jadi to the point nanyakannya seperti tadi. Dalam sehari ini berapa kali sudah BAB Bu? Konsistensinya cair nggak? Gitu ya. Jadi itu clear ya, jadi nggak kemana-mana. Jadi di pertanyaan itu juga Anda menentukan sebenarnya goal Anda, pasiennya mau jawab apa kayak tadi, berapa kali sehari? Jawabannya ya 3 kali, 4 kali misalnya. Encer atau tidak? Encer gitu ya, jadi jelas gitu ya. Jadi ini akan mempersingkat waktu yang kita butuhkan untuk bisa menggali informasi pasiennya. Pasiennya juga nggak nunggu lama. Nah, ini contohnya misalnya. Ini silahkan dibaca, adik-adik silahkan nanti di kira-kira apa yang Anda mau tanyakan ya. Kita punya pasien ya Kaukasian tinggi ya, kemudian umurnya 40, 2 bulan yang lalu
dia mengalami nephrotic syndrome ya dengan signifikan simptom. Ini hasil dari laboratoriumnya ya. Kemudian mencoba prednison 60 mg 4 kali sehari. Ya, ternyata hasilnya sangat kurang bagus gitu ya. Ditambah adanya tremor dan depresi. Nah, kita mau memberikan pengobatan yang baru, tapi kita ingin nanti selain keluhannya gitu ya, nanti nephritic syndrome-nya juga menjadi berkurang. Nah, apa yang kita mau sugesti ya, apa yang kita mau rekomendasikan kira-kira. Nah, jadi di sini Anda harus bisa menyusun kalimat gitu ya. Jadi silahkan yang pertama diidentifikasi dulu problemnya. Nah, ketika nanti sudah Anda identifikasi kira-kira apa yang belum terjawab. Ya, nanti buat pertanyaan, kemudian kita membandingkan apa dengan apa. Ya, jadi silahkan dibaca dulu 3 menit gitu ya, nanti kita lihat jawabannya. Oke, ada yang mau berkomentar? Masih belum, agak susah Bu gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini contohnya misalnya. Ya, jadi kita mencoba mencari literatur juga sih sebelum menyusun pertanyaan gitu ya. Jadi ternyata kita dapat ini apa namanya dari evidence based response-nya. Jadi dari searching literatur kita direkomendasikan nanti prednisonnya ditambahkan siklofosfamid gitu ya. Jadi ini mengontrol toksisitas dari prednison pada kasus ini pada peningkatan IgAN ya. Jadi direkomendasikan apa namanya terapi kombinasi. Jadi nanti yang Anda perlu tanyakan pada pasiennya gitu ya adalah ini memastikan dulu apakah ada memang apa namanya ciri-ciri dari toksisitas prednison karena di sini nggak ada ya. Ini Anda lihatkan. Kalau misalnya dari lab ya ada di sini. Ada kreatininnya ya 1,4. Jadi sebenarnya yang normal itu udah 1,4, di sini 1,6 itu dari hasil lab, tapi dari keluhan pasiennya nggak ada. Nah ini nanti yang Anda tanyakan untuk bisa memastikan benar nggak memang pasiennya dari sisi dia merasakan adanya toksisitas. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini yang secara keseluruhan itu tadi ya cara menanyakan atau menyusun kalimat pertanyaan gitu ya. Nah, untuk assess patient condition sendiri sebenarnya ini kalau dari farmakoterapi kemarin kita sudah belajar ya. Ada historinya pasiennya, kemudian ada diagnosisnya. Kemudian second diagnosis ya ataupun second opinion ini bisa harusnya kita juga bisa temukan gitu ya atau keluhan yang lain di luar keluhan utamanya. Ya tadi misalnya keluhan utamanya sebenarnya adalah tidak membaiknya nephrotic syndrome. Keluhan keduanya adanya toksisitas karena serum kreatininnya naik. Nah itu kita temukan juga. Jadi bagaimana nantinya setelah kita mengakses kondisi pasien, kita nanti akan menyusun suatu model pertanyaan ya, seperti tadi. Jadi kalau akses pasien kayaknya saya tidak perlu jelaskan lagi ya, karena kemarin kita di farmakoterapi sudah ya, jadi dari sisi histori, kemudian dari sisi aktivitasnya sudah banyak sebenarnya saya terangkan ya. Kemudian riwayat penyakitnya, pengobatan yang sebelumnya dia dipakai, gitu ya, nanti bisa Anda tanyakan.
Sebentar ya. Boleh nggak saya izin nggak ya? Ngajar soalnya. Oke. Nah, jadi bagaimana menyusun pertanyaan? Nah, kita sebenarnya di EBM kita punya PICO ya sebagai guideline ya. Jadi PICO itu apa? Yaitu kemarin kita sudah bicara juga ya. P itu pasien, nah, tipe dari pasien atau populasinya ya. Kemudian exposure ya, baik itu pengobatannya gitu ya. Apakah instrumental boleh, personal, biologikal juga bisa. Ya. Kemudian intervensinya apa di sini? Nah, kadang-kadang kita nggak pakai yang exposure-nya ya. Exposure-nya kita biasanya masukkan ke assessment pasien, di pasiennya ini. Ya, jadi nanti jadi PICO saja. Tapi kadang-kadang juga ditambahkan, tapi tidak masuk di PICO. Nanti bisa masuk ke pasiennya, di exposure-nya ya. Ini datanya saja. Jadi kemudian misalnya ini pasien laki-laki DM tipe 2 dengan selulitis ya misalnya suka merokok gitu misalnya. Ini masuknya akan ke P ya, exposure-nya. Kemudian interventionnya apa? Medication sebelumnya misalnya dia pakainya metformin misalnya. Comparisonnya apa? Anda mau membandingkan dengan penggunaan golongan sulfonyl area yang lainnya, misalnya gekasit gitu ya. Nah, jadi nanti outcome yang Anda inginkan apa? Ternyata pasien Anda ini ada selulitis, kemudian ada overweight gitu ya. Nah, jadi yang Anda inginkan adalah nanti outcome-nya, apakah setelah saya mengganti metformin, ya, tadi kebalik ya. Pertamanya dia pakai sulfonyl urea, misalnya ya, glikasid atau glibenclamid. Apakah setelah saya ganti dengan metformin, berat badannya bisa turun ataupun minimal stabil, tidak naik terus ya. Karena golongan sulfonyl urea kita tahu efek sampingnya bisa meningkatkan berat badan, ya. Itu modelnya salah satunya. Nah, ini misalnya. Nah, ini skenarionya. Tadi saya sudah cerita ya. Nih, ini skenarionya. Jadi ada pasien A 64 tahun ya dengan memiliki obesitas ya. Ini laki-laki sudah melakukan berbagai cara untuk menurunkan berat badan. Nah, dia membaca di jurnal artikel ya tentang flat blazer menggunakan citosan. Nah, beliau menanyakan apa rekomendasi Anda sebagai seorang apoteker gitu ya. Nah, jadi Anda harus menyusun suatu question untuk Anda sendiri gitu ya, dan juga yang Anda tanyakan ke pasien Anda. Nah, mungkin di assessment dulu di awal yang Anda tanyakan ke pasien Anda apa saja. Ya, nanti baru Anda membuat question untuk diri Anda sendiri bagaimana searching literatur. Jadi dua ada. Nah, question yang untuk pasiennya adalah untuk assessment. Nah, kira-kira question untuk pasiennya apa? Ada yang mau memberikan ini? Ada yang mau memberikan apa namanya? Masukan? Apa yang perlu Anda tanyakan ke pasien Anda sebelum Anda menyusun PICO? Buku yang kecil. Halo? Adik-adik bisa dengar saya? Terdengar. Dan yang kartu Mau? Ya, buku yang kecil di tas. Ada yang mau komentar? mungkin berat badannya yang sekarang, Bu. Berat badannya sekarang mana itu? Siapa yang menanyakan?
Halo, halo. Siapa tadi? Iya, Momen. saya Bung Is, Bu. Iya apa? Oh Saya iya. Bung Is. Ya, berat badan sekarang. Gunanya untuk apa? Nanti itu gunanya untuk menentukan dia pengobatan. Kan jenis obesitas tuh ada banyak gitu, Bu, ya. Nanti Hmm, apakah seingat saya nanti kalau berat badannya di atas sekian itu ada yang bisa dioperasi, dipotong lemaknya gitu, Bu. Untuk oke. mengetahui tindakan kita nantinya gitu. Ya, untuk tindakan ya. Oke, selain tindakan apa lagi? Yang lain silakan, boleh. Ya, jadi benar ya, tanyakan dulu berat badannya sekarang atau diukur gitu ya. Nah, itu dari sisi Gokis, kalau dari sisi saya ingin memastikan bahwa benar nggak pasien saya obesitas dengan membandingkan, menghitung berat badan idealnya gitu ya. Jadi kita harus menemukan di sini tinggi badan, berat badannya, kemudian kita hitung. Ya, jadi nanti yang dimaksud obesitas yang perlu kita pastikan adalah berat badan lebih di atas 25% dari berat badan idealnya. Ya, itu yang nanti kita cari ya. Kemudian apa lagi yang lain kira-kira? Kemarin udah deh kayaknya untuk asesmen pasien. Apa lagi adik-adik kira-kira? Medication yang sebelumnya, riwayatnya, apakah ada keluarga yang obes, kan itu perlu ada pastikan ya. Nanti pengobatannya beda juga ya kalau genetik ya. Kemudian apa lagi? Pengobatan sebelumnya ya, apa sih obat-obat yang sudah pernah dipakai gitu ya, biar nanti dia interaksi nggak dengan yang dipakai sekarang dan lain-lain gitu ya. Bagaimana gaya hidupnya, makannya seperti apa, dietnya seperti apa, olahraga, gitu harus anda ini juga gitu ya. Anda harus ya Yunita, riwayat pengobatan sebelumnya ya itu ya. Kemudian olahraga, dietnya gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, setelah Anda sudah pastikan, oh benar nih pasien saya obes, oh belum pernah pakai obat apa-apa misalnya ya. Jadi nanti kita mencarikan literatur. Nah, jadi populasi di sini apa? Jadi pasien obes. Ya, boleh Anda lebih spesifik, pasien obes laki-laki gitu ya. Pasien obes laki-laki, ini apa maksudnya geriatri nggak? Nah, 4, belum ya. Oke. Nah, pasien obes laki-laki gitu ya. Kemudian indikatornya apa? Dia pakainya citosan. Komparatornya dia belum pernah pakai obat apapun riwayatnya gitu ya. Jadi nanti komparatornya ada placebo, nggak pakai apa-apa. Outcome-nya apa? Jadi menurunkan berat badan atau dalam bentuk kilogram ataupun pound. Ya, jadi kita akan underline the key term obese. Ya, ini nanti kunci-kunci untuk nyari ya adik-adik ya. Ketika Anda menyusun PICO ini nanti ini untuk searching literatur Anda di googling ya. Jadi ada obese overweight, koma, citosan, koma, placebo, koma, decrease weight atau weight gitu aja. Udah selesai ya. Jadi nanti ini yang dipakai untuk googling ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan PICO, jadi nanti kita harus mencari base evidence ya. Base evidence dari mana? Kita udah punya kata kunci tadi ya. Jadi nanti PICO itu yang kita pakai untuk mencari kata kuncinya. Ya. Ya, jadi mencari evidence base-nya dari mana saja ini juga Anda sudah baca ya, sudah belajar sepertinya di SEO ya. Jadi bisa eksternal ya. Jadi resource-nya ada research, kemudian expert, ya ini yang paling banyak kita pakai ya. Jadi eksternal, jadi base evidence-nya gitu ya. Kemudian current artinya yang terkini ya, tidak boleh out of the date. Jadi kan ada sebenarnya guideline kalau buku 10 tahun lah dari sekarang. Kalau jurnal 5 tahun gitu ya dan lain-lain ya. Jadi high quality, akurat, precise, effective, safe. Nanti ini Anda di
di review artikelnya yang ini high quality-nya. Jadi yang terakhir adalah fokus pada pasien. Jadi apakah rekomendasi yang Anda cari ini bisa applicable and appropriate untuk individual pasien Anda? Ya. Ya, emang cetusan baik menurunkan berat badan papi pada perempuan misalnya, gitu ya. Tapi pada teenager misalnya ya nggak bisa dipakai. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah 5 step untuk menemukan evidence base yang paling appropriate untuk pasien saya, pasien Anda, ya. Yang pertama adalah identify needed. Jadi tipe informasi apa yang Anda perlukan tadi. Penggunaan Citosan dibandingkan placebo pada pasien obesitas laki-laki. Terima kasih Bu Vidya. Saya persilakan Bu Widi. Nggak boleh deh. Kemudian identify the resource ya, tipenya ya, kemudian availability-nya, berapa lama waktu yang diberikan, biayanya berapa, kan gitu ya. Jadi search and menggunakan yang strategis dan efisien. Ya, jadi reviewnya, cek kualitasnya, ya, kemudian infonya. Jadi nanti yang terakhir adalah interpret. Ya, jadi kita membantu pasien untuk memahami infonya dan bagaimana mempraktekkannya. Jadi nanti nggak mentah-mentah langsung dilihatkan jurnalnya, kita review dulu, kita baca gitu ya. Biarin aja deh, nggak di situ aja. Dia gangguin kakaknya juga nggak? Oh yaudah. Oke, sebentar ya. Nah, ini contohnya, Dek ya. Bagaimana Anda mencari sumber literatur disesuaikan dengan apa yang Anda mau cari. Ya, what type of evidence-based addresses the question, ya, yang sesuai. Jadi, kalau jenisnya ini, ya, critical practice-nya apa, kemudian appropriate design for clinical research yang Anda cari apa. Ya, misalnya Anda mau nyari diagnosis, jadi yang Anda cari desainnya adalah cross-sectional study, bukan randomized trial, ya, karena ini diagnostik ya. Kemudian kalau prognosis, ya prognosis itu perjalanan penyakit gitu ya, atau perjalanan terapinya, jadi yang Anda cari adalah follow up studies, ya.
dengan point of patient evaluated at the same early point of illness. Nah, ini nanti yang dipakai untuk prognosis, benar-benar lebih strict dia. Kalau terapi, baru nanti RCT atau systematic review atau multiple RCT. Avoid non-experimental approaches to avoid false condition ya. Jadi kita nggak boleh untuk terapi treatment itu pakai yang bukan eksperimen ya. Jadi hanya ulasan ya. Kalau review boleh, review itu adalah tapi review yang merangkum hasil-hasil penelitian ya. Tapi ini ada exception-nya. Jadi when treatment may successful in otherwise fatal condition atau when no studies are available. Ya, jadi misalnya ini new condition atau kondisi yang khusus sekali. Jadi mungkin kalau nggak ada di RCT kita bisa ambil yang lain. Ini pengecualiannya. Kemudian untuk toksisitas bisa RCT, bisa cohort, bisa case control. Nah, jadi ini akan mempermudah Anda untuk menentukan nanti ya. Jadi nggak meraba-raba. Nanti jenis apa sih yang harus saya cari ya. Jadi nanti saya mencoba membantu adik-adik ya untuk bisa mencari sumber literatur yang sesuai. Oke. Nah, other information ya. Jadi misalnya explore hipotesis gitu ya. Bisa Anda pakai qualitative research, history talking, case control study, individual trial or error, satu atau satu non atau one trial, following clinical course bisa pakai cohort, record keeping bisa pakai ini systematic registered base, quality of care research bisa individual peer review atau process in evaluation ya. Nah, miscellaneous Anda bisa pakai basic science, genetik, imunologi dan sebagainya. Nah, ini salah satu juga kunci untuk nanti menentukan yang mana sih terapi yang paling baik ternyata RCT ya. Kalau diagnostik ini cross sectional study ya. Nah, kalau RCT terapi lebih baik memang randomized control trial. Kalau yang diagnosis cross ya. Model seperti itu. Jadi ini juga nanti bisa dipakai untuk guideline. Jadi high quality evidence is obtained from bisa textbook gitu ya. Textbook bisa Medline of PubMed research, clinical research, systematic review, atau bronze electronic online electronic base database. Kadang-kadang ya kalau kalian mau nyari misalnya guideline gitu ya untuk toksisitas gitu ya secara keseluruhan atau misalnya persyaratan uji gitu. Memang lebih banyak memang harusnya nyarinya di electronic database gitu ya. Seperti misalnya MDMS, material sheet gitu yang obat-obat itu masuk kategori apa, bisa toksisitasnya apa, yaitu nggak perlu cari systematic review ataupun jurnal, masuk aja electronic database misalnya punyanya FDA ya, atau kalau misalnya mau lihat penyakit bisa masuk electronic database-nya CDC gitu ya, atau Mayo Clinic itu bisa Anda pakai ya, karena itu guideline itu artinya sama di mana-mana juga dipakai untuk riset. Jadi nggak mesti harus pakai yang jurnal. Nah, ini juga kemarin sudah Ibu lihatkan ya. Jadi paling tinggi itu adalah systematic review. Paling rendah adalah background information atau expert opinion ya. Naik, paling banyak adalah systematic review. Nah, ini yang paling bagus. Tapi nanti tergantung apa yang Anda cari kan gitu ya. Ini model apa namanya? Ini adalah model sumber informasinya, nanti isinya gitu ya. Isi desainnya, nanti desain ini dilihat di metodenya adalah ini yang Anda pakai. Nah, step keempat adalah a price ya of evidence. Bagaimana nanti memilih ya, memilih metode yang paling baik gitu ya, karena banyak ya kayak misalnya kecil aja penggunaan vitamin C misalnya pada anak-anak gitu ya. Pada flu gitu ya. Nah, ada yang bilang dosis yang 1000 bisa
meningkatkan sistem imun, ya melalui peningkatan sistem imun bisa meredakan flu. Ada juga literatur kalau Anda searching, kayaknya itu nggak masuk akal, karena tubuh kita hanya perlu berapa 30 mg per hari gitu ya, sementara Anda minumnya 1000 mg, sisanya dibuang, itu cuma merusak ginjal. Nah, nanti yang dipakai yang mana? Jadi kan harus milih gitu ya, itu gampangnya. Jadi appraisal di sini. Jadi kita memverifikasi apakah valid data yang kita dapat gitu ya dari sisi yang kita searching gitu ya, kemudian hasilnya gimana, apakah ini cocok dengan pasien Anda. Ya, ini dari sisi pasien ya. Nah, dari sisi Anda adalah validnya ini. Jadi kemarin juga sudah cerita, yang kita lihat apa validitasnya, ya, referensinya, siapa yang menulis, jurnalnya, impact-nya berapa. Impact itu artinya pengaruhnya data ini ke seluruh dunia, dipakainya berapa oleh seberapa orang, berapa yang mensitasi gitu ya. Semakin banyak pasti semakin bagus karena dipakai guideline ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi penulis saya cerita. Kalau misalnya diagnosis, saya kira harus cari orang-orang yang memang di sana kompetennya, dokter gitu ya. Kemudian kalau obat ya pasti udah farmasis ataupun tenaga kesehatan lain, tapi yang memang berkesimpung di terapi ataupun pembuatan obat, gitu ya. Nah, jadi ini yang nanti agak susah. Nah, Anda sudah dapat. Oke, terima kasih Bu Widi. Ini juga sebenarnya perlu kita latihan ya nanti, tapi kebetulan karena Pak Krisna yang bagian ini gitu ya. Nah, seringkali kadang-kadang ini pengalaman saya di membimbing skripsi ya kakak-kakak Anda. Dapat banyak literatur gitu ya, tapi ternyata membaca literaturnya mereka nggak bisa gitu ya, apalagi yang berbahasa Inggris. Ya, jadi sebenarnya yang penting itu adalah how to read a paper. Ya, bagaimana? Sebenarnya kadang-kadang ada orang bilang gampang aja, lihat aja di abstrak gitu, di sana ada kesimpulan. Tapi sebenarnya kan Anda ingin yang lain-lain juga ya, di conclusion juga gitu ya. Nah, ini harusnya harus belajar juga teknik untuk membaca paper ya, terutama yang berbahasa Inggris. Bagaimana menyimpulkan apa yang ditulis di paper itu masih sangat sulit untuk tataran Anda yang masih S1 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengkalkulasikan. Itu baru satu, belum nanti kalau misalnya kita membandingkan 10 gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya kita nggak perlu harus menjadi research, epidemiologist atau statistician ya untuk mempraktekkan EBM, cukup tahu cara membaca kemudian menyimpulkan. Ya, jadi cukup tahu saja ya. Biasanya sih ya memang trik pertama Anda harus baca abstraknya dulu ya. Kesimpulannya apa sih? Oh ternyata maksud dia evidence-nya berhasil ya. Nanti baru Anda lihat metodenya seperti apa. Ya metodenya terutama kriteria inklusi eksklusinya ya sesuai nggak dengan pasien Anda. Baru nanti dilihat hasil dan pembahasannya seperti itu ya. Jadi memang dari awal bisa Anda berangkat dari abstraknya sih ya. Jadi nanti nggak perlu juga sih Anda mereview semua, tapi nanti fokus apa yang Anda cari di bagian metode dan konklusi. Metode penting karena mau lihat dulu eksklusi-inklusinya sesuai nggak dengan pasien Anda. Ya, ini sudah ya, evaluated-nya tadi. Jadi dari validity ya, reliability, revalensinya, clinical importance-nya ya tadi ini nanti akan lebih banyak ke Pak Krisna, tapi setidaknya tadi ya validitasnya ya ini jurnal ini gimana sih sebenarnya ya valid nggak sih gitu. Scopus ternyata apalagi Kak Q1 pasti udah valid banget karena udah direview berkali-kali ya. Reliability-nya bagaimana sih konsistensi dari baik penulis, dari jurnalnya, terbitannya gimana gitu ya, dan lain sebagainya. Tadi penulisnya siapa, nanti Anda lihat. Ini dari sisi kita yang mengakses ya. Kemudian sebenarnya inti yang kita mau cari apa kualitas sama bisa nggak dipakai oleh pasien kita. Ya,
walaupun sudah bagus di 1, kemudian impact-nya gede gitu ya, klinikalnya sudah fase 4, tapi ternyata nggak bisa dipraktekkan sama pasien kita, ya kita nggak pakai. Ya, yang terakhir adalah meng-apply ya the evidence. Jadi setelah kita dapat dokumen yang paling baik gitu ya, dokumen yang paling baik kan nggak harus 1 ya, lebih banyak lebih baik gitu ya, tapi yang memang satu pemahaman gitu ya, berarti Anda harus mengeksklud beberapa dokumen yang memang bertentangan. Kadang-kadang atau malah justru sebaliknya, yang mengatakan iya Anda eksklud, yang bertentangan, karena ternyata lebih banyak literatur yang Anda temukan bahwa ternyata pakai sitosan itu nggak bisa menurunkan berat badan, gitu misalnya ya. Sudah dapat tadi base dokumen, kemudian kita harus mengevaluasi. Ya, mengevaluasi nanti ketika kita aplikasikan kepada pasien kita, gitu ya, bisa nggak? Nah, dari sisi apanya kita lihat nantinya. Jadi economical, ya status ekonomi pasien Anda ya. Nah, ternyata oh ya citosannya baik, ternyata bagus, cuman ini harus dipakai dosis sekian, kemudian sering kali gitu, dan ternyata setelah dicek, oh harganya mahal banget gitu ya, terus gimana sekarang nih gitu ya. Jadi harus dipikirkan seperti itu. Atau misalnya nanti Anda cek literatur, ada beberapa yang dikontraindikasikan, atau dari sisi kriteria inklusi eksklusinya nggak cocok gitu ya. Nah itu bisa nanti Anda pertimbangkan. Kemudian ya ini tadi ya, tidak ada kontraindikasi ketika diberikan kepada pasien Anda. Oke. Kemudian dosisnya berapa yang diperlukan dan berapa lama pasien Anda. Jadi nanti Anda harus bisa menjelaskan juga pakainya 3 bulan. Ya. Pemakaian pertama bisa jadi malah nambah misalnya, dilanjutkan saja. Ya, nah itu adalah clue-clue yang memang harus Anda temukan gitu ya. Jadi nggak semata-mata pasiennya pakai dia berharap seminggu berefek, ternyata nggak, pakai citosannya nggak lama 3 bulan misalnya. Nanti itu Anda harus dapatkan juga informasinya ya. Kemudian nanti kita integrasikan hasil yang kita dapatkan dengan pendapat dari klinikal juga ya. Karena kan perlu nanti yang nanti merawat pasiennya kan bisa jadi dokter ya. Nah, itu juga nanti Anda perlu diskusikan, kemudian baru diaplikasikan ketika kita sudah mendapatkan suatu keputusan. Ya, kecuali nanti yang ditanyakan pasien yang gampang, kayak tadi vitamin C ya, itu bisa kita putuskan sendiri. Tapi ini karena obesitas, kita juga harus berdiskusi dengan dokter yang merawat pasiennya jika ada, gitu ya. Yang terakhir adalah setelah kita aplikasikan, kita harus evaluate, ya ada information. Ya, apakah ini ya evaluasinya mencakup keseluruhan dari informasi ya tadi sudah kita screening ya, kemudian intervensinya, bagaimana respon pasien, apakah menerima, apakah gampang atau enggak diaplikasikan, clinical outcome-nya atau hasil akhirnya seperti apa. Ya, jadi nanti ini harus kita intervensi juga. Ya, yang terakhir adalah nanti mengevaluasi secara keseluruhan ya, bagaimana nanti progres dari pasien kita, itu juga kita evaluasi, kemudian apakah ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dari yang kita berikan tadi ke pasien kita. Nah, itu nanti evaluasi terakhir. Nah, sehingga inilah beberapa keuntungan ketika kita mempraktekkan yang kita sebut dengan evidence based medicine. Ya, yang pertama meminimalkan error. Kedua, reduce cost treatment. Ya. Ketiga, optimize the quality of patient care. Kemudian, ya ini skin learn, habit of accessing ya. Kita meningkatkan kebiasaan kita untuk bisa mengakses literatur ya. Nah, ini kurang lebih keuntungan yang kita dapatkan dari evidence based medicine. Nah, ini reference-nya gitu ya.
adik-adik jika ada pertanyaan, nanti mungkin saya kasih beberapa soal ya untuk dipelajari di OASE. Nanti coba saya buka ya. Nah, untuk itu ini mungkin kurang lebih ya, mohon maaf agak cepat gitu. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Soalnya kalau saya tunda lagi banyak banget saya ini ya ngutangnya sama adik-adik ya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah jelas? Izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Saya Judion, 19. Saya izin bertanya, Ibu, terkait penggunaan pengaplikasian PBM atau evidence based medicine ini, saya sebenarnya masih bingung terkait dasarnya sekali, Ibu. Apakah kita menggunakan evidence based medicine ini ketika pasien datang, misalnya datang ke apotek atau ke instalasi rumah sakit gitu, instalasi farmasi rumah sakit, dia datang, dia bertanya, ingin menanyakan penggunaan obatnya seperti tadi, penggunaan sitosan itu. Apakah kita lakukan search-nya itu saat itu, atau kita kumpulkan dulu misalkan informasi yang pasien ingin dapatkan begitu. Setelah itu kita hubungi lagi di kemudian hari. Apakah seperti itu, Ibu? Atau spontan di hari itu langsung untuk mencari evidence-nya? Terima kasih, Ibu. Ya, pertanyaanmu sangat bagus ya. Oke, bagus sekali ya Julio pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya evidence base ini kita praktekkan idealnya di seluruh kesempatan ketika kita praktek. Ya, nah, memang kadang kalau di tataran kalian kan agak ribet ya, ribet banget nih. Aku searchingnya lama banget, gimana memutuskan gitu ya, Dewa ya. Betul. Ketika pasien menanyakan, jadi sebenarnya pada saat itu kita coba mencarikan, tapi kan kadang-kadang perlu waktu gitu ya. Nah, ketika perlu sama tidak hanya evidence based medicine, misalnya ada juga yang menanyakan yang lain dari segi dokter gitu misalnya, atau misalnya obatnya perlu Anda screening, Anda akan menyuruh pasiennya untuk menunggu ya. Tapi ketika dalam kondisi ini misalnya dia sambil nebus obat gitu ya, Anda bisa googling, tapi kalau enggak pun enggak masalah. Jadi Anda bisa, yang penting komunikasinya jelas aja ya. Mungkin, kalau untuk ini sepertinya saya perlu waktu untuk mencarikan sumber-sumber yang terkait karena ini adalah kasus yang baru, misalnya seperti itu ya Dewa ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah pernah punya pengalaman yang sama, sudah pernah punya men-screening hal yang sama, bisa langsung dijawab seperti itu. Oke. Sebenarnya pada case ini memang kita harus segera bisa menemukan ya, tapi ini perlu latihan gitu ya. Tapi saya yakin nanti kalau Anda sering latihan, apalagi udah sering praktek, ini udah di luar kepala. Jadi sudah biasa di kepala kita, oh kalau seperti ini yang kita googling. Ya deh ya, itu pertanyaannya bagus. Jadi kapan dipakai? Ya setiap saat ketika pasiennya menanyakan. Kalau memang bisa kita jawab segera, langkah baiknya. Kalau tidak, Anda mohon waktu untuk men-searching literatur dulu. Ya, jadi nanti bahasanya biar Anda enggak kelihatan Anda harus menjaga eksistensi Anda juga ya sebagai orang yang berpendidikan gitu ya, apoteker gitu ya, bahasanya nanti oke Bu, karena ini adalah Bapak, karena ini adalah kasus yang baru, coba saya carikan dulu informasinya biar nanti tidak salah persepsi dan yang terbaik khusus untuk individual dari Bapak atau Ibu gitu ya, Dewa ya bahasanya. Tapi kalau memang udah biasa langsung dijawab nggak masalah. Memang harusnya dijawab langsung gitu ya. Tapi kelihatannya kok ribet banget ya Bu, saya harus googling gitu ya. Ini biasa kalau misalnya Anda sudah biasa gitu ya, biasanya googling ini cepat. Saya pernah dapat pengalaman dulu di waktu S2 ya. Kita bawa buku banyak nih farmasis, ternyata teman-teman yang dari koas ya, kita nggak koas yang bareng mereka, koas belum bisa turun. Mereka yang sudah spesialis ya, yang residen itu cuma bawa satu modal, cuma bawa satu tablet. Seperti itu. Ya. Nah, gitu adik-adik, gitu Dewa ya, sama adik-adik juga ya. Jadi nanti membiasakan. Pertanyaan lagi Bu, sedikit ya. saja. Oh ya, silakan. Berarti apakah boleh misalkan ketika kita menemukan kasus yang baru, misalkan nih saya Ibu, karena kan masih baru berarti belum tahu kasus-kasus yang ada di praktik itu bagaimana. Jadi apakah boleh misalkan atau Ibu punya informasi terkait penyusunan seperti kita menyusun Ibu
kita menemukan kasus baru ini, terus kita catat bagaimana caranya kita menangani kasus tersebut, itu kita kumpulkan. Untuk pengumpulannya itu seperti apa Ibu? Mengumpulkan misalkan setelah kita melakukan evidence based medicine ini kan kita harus mendokumentasikan lah istilahnya Bu, agar di Ya. kemudian hari kalau kita temukan lagi dan kita misalkan lupa itu, bisa kita telusuri lagi untuk penanganannya Ibu. Bagaimana Ibu kira-kira caranya? Terima kasih Ibu. Ya, itu pemikiran yang bagus ya. Yang memang kita sudah kemarin udah cerita juga di farmakoterapi, tadi saya lupa. Makasih ya sudah diingatkan Julio. Jadi ya betul, dari dokumentasi kita bisa searching lagi ya. Emang lebih baiknya kita punya yang database-nya dalam bentuk elektronik. Ya, tapi kalau misalnya di apotek kecil, Anda tulis modelnya kayak kartu-kartu itu enggak masalah ya. Tapi mungkin Anda kelompokkan berdasarkan jenis penyakit pasien Anda. Misalnya hipertensi, Anda jadikan satu hipertensi gitu ya, diabetes dengan satu PNR diabetes gitu ya, dalam satu folder gitu ya, Dewa boleh ya, nanti di searching sana. Tapi kalau Anda punya elektronik, alangkah baiknya Anda tinggal searching aja database Anda, obesitas, nanti keluar nama pasiennya bisa. Oke, bagus itu. Ya, modelnya seperti itu ya. Atau misalnya Anda sudah pernah googling, itu punya beberapa literatur, Anda simpen dalam satu folder, misalnya obesitas, gitu, Anda judul-judulkan untuk di apotek, bagus ya, karena itu usul yang bagus ya, karena selama ini mungkin yang kita kalah itu adalah dokumentasi. Kalau saya lihat dari teman-teman yang residen, mereka memang udah punya folder-folder tersendiri, dan itu update ya. Ketika nanti jurnalnya sudah nggak kepake, mereka delete, mereka masukkan lagi. Mungkin besok-besok Anda yang bisa bikin software model kayak gitu sama teman-teman yang lain, nanti bisa dikoneksikan kali ya. Silakan kalau mau ya, nanti ikut itu Innova ya. Dulu pernah anak-anak saya menang, bukan dulu sih, tahun berapa ya, 2019, itu emas ya, sama 2 scientific award. Nanti kalau mau, Julio sama teman-teman bisa, itu ide yang bagus ya, nanti dibuatkan suatu pattern recognition ya namanya, kalau di Ilkom bisa kerjasama sama anak Ilkom, nah kemarin sama anak Ilkom juga. Jadi bagaimana mendeteksi hal yang sama, nanti mereplace-nya otomatis di folder Anda. Itu kan keren ya. Coba ya, nanti ya, itu bagus itu. Nanti dikerjakan. Nanti coba googling-googling yang ikut HIMA, namanya Innova ya. Tahun lalu nggak ada yang ikut ya, karena saya juga sibuk, 2019 kita ikut. Itu lumayan loh. Hadiahnya ternyata di universitas gede kemarin, sampai puluhan juta gitu ya. Tapi pas 2019 nggak ada hadiah, karena rektornya beda. Ya, siapa tahu Anda bisa. Ya, bagus tuh Dewa. Ada lagi yang lain? Silahkan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, ada lagi yang lain? Oke, nanti idenya tolong dikembangkan ya, di googling ya untuk Innova. Nanti saya bersedia deh bimbing sebelum September kalau bisa. Oke, kalau tidak ada, saya mohon maaf, saya cukupkan dulu ya. Nanti mungkin hari ini nggak bisa, mulai besok Anda buka oasenya, di sana nanti akan ada beberapa tugas atau tugas yang sudah saya berikan bisa Anda upload di sana. Nge. Terima kasih adik-adik, mohon maaf ya, cuman sebentar nih, nggak sampai sesuai dengan jam Anda. Saya lanjut untuk nguji nge. Makasih banyak, selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih banyak.